saat datangnya Tuhan. Jadi yang kita nggak tahu adalah hari dan saat datangnya Tuhan. Tapi tanda-tanda zaman kita bisa tahu, saudara. Tanda-tanda bahwa ya Tuhan itu ya sudah mau datang, ya itu kita bisa tahu. Nah, tapi yang saudara Tuhan mau kita fokus adalah yang tadi ya, berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan waktu kedatangan Tuhan itu. Nah, apa artinya berjaga-jaga? Nah, kita harus mengerti, saudara. Berjaga-jaga itu seringkali orang ya nggak ngerti jelasnya apa. Ya, nah mari kita hari ini mau lihat lebih dalam lagi, saudara. Apa artinya berjaga-jaga? Ya, kita mau lihat dari Injil Lukas. Nah, Lukas mengatakan, Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jadi kita jelas apa artinya berjaga-jaga. Jagalah dirimu. Nah, ini sama ya. Jagalah dirimu. Nah, apanya yang mesti dijaga? Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, ya, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, saudara, ternyata yang kita mesti jaga apa, saudaraku, adalah hati kita. Nah, kita udah belajar minggu lalu hati itu apa? Ya, hati berkaitan sama manusia roh kita. Ya, manusia batinianya kita. Ya, kalau istilah kita di industri manusia roh. Ya, itu berkaitan sama roh kita, jiwa kita, berarti berkaitan sama pikiran, perasaan, kehendak kita. Jadi saudara, itu yang kita mesti jaga. Ya, supaya hati kita ini, ya, manusia roh kita, manusia batinnya kita, jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, saudara, kita sering pikir, oh ini nasihat buat orang ya di dunia ini semuanya. Betul, ini nasihat bisa buat semua orang. Tapi khususnya, saudara, Yesus berikan ini kepada murid-muridnya. Berarti kepada kita, saudara. Ya, kita mesti berjaga-jaga, ya, supaya kita siap waktu Tuhan Yesus datang. Nah, yang dijaga adalah hati kita, manusia roh kita, ya, manusia batinia kita. Supaya apa? Supaya jangan syarat. Syarat itu penuh dengan 3 hal. Nah, mari kita lihat berikutnya, next PowerPoint. Nah, problem akhir zaman, saudara. Ya, problem manusia di zaman akhir itu, Yesus katakan ada 3. Ini yang kita mesti jaga. Ya, jangan sampai hati kita penuh dengan pesta pora. Kedua, penuh dengan kemabukan. Ketiga, penuh dengan kepentingan duniawi. Nah, ini dia, saudara. Ini yang kita perlu perhatikan. Ini yang kita mesti jaga. Ya, musuh dalam selimut ini, saudara. Ya, saudara, Yesus nggak bilang perhatikan setan. Betul, setan juga musuh kita, saudara. Tapi ada 3 hal yang Yesus katakan, perhatikan. Jangan kamu syarat dengan 3 hal ini. Jangan hatimu, manusia rohmu dikuasai oleh pesta pora. Nah, pesta pora itu apa, saudara? Ya, pesta pora itu adalah kita hidup untuk menikmati hawa nafsu. Orang pesta ngapain, saudara? Orang pesta kan untuk menikmati
keinginan-keinginannya kan, untuk menikmati hawa nafsunya. Contoh, ada orang makan untuk apa, sudah makan untuk hidup, tapi ada orang hidup untuk makan. Oh, itu beda, saudara. Orang yang makan untuk hidup, dia perlu makan, tapi makan itu bukan fokus dia, ya. Tapi saudaraku, hidup itu fokusnya, ya. Tapi ada orang, saudara, dia hidup untuk makan. Artinya dia memang hidup untuk menikmati hawa nafsunya, ya. Nah, ini yang disebut hedonisme. Hidup untuk menikmati, ya, apa, saudaraku, kesenangan-kesenangan, ya, kenikmatan-kenikmatan. Itulah yang disebut hedonisme. Nah, ciri zaman ini adalah, saudara, di mana kita, saudaraku, ya, semuanya mau menikmati, saudaraku, ya, apa, hal-hal yang, saudaraku, nikmat. Nah, itu, saudaraku, kita mesti hati-hati, ya, karena ini bisa menjadi musuh dalam selimut yang membuat kita, ya, gagal berjumpa dengan Tuhan. Saudara, makanya, saudara, kita mau berjaga-jaga. Ini yang pertama, hal yang berjaga-jaga. Jadi contohnya apa, saudara? Ya, jangan kita hidup untuk makan, hidup untuk minum. Jangan kita hidup untuk menikmati seks. Ya, jangan kita hidup untuk, saudaraku, menikmati rasa aman. Ya, jangan kita hidup untuk menikmati rasa nyaman. Ya. Nah, ini banyak sekali orang Kristen yang terlena kena ini, saudara. Ya, dia udah terikat dengan apa? Kenikmatan-kenikmatan. Ya, saudara, rasa aman, rasa nyaman, ya. Sehingga orang, saudara, kalau mau beribadah aja, nyaman nggak tempatnya? Enak nggak, ya? Nah, kalau ibadah itu, ya, aduh, gua nggak dapat apa-apa. Ngapain gua datang? Nah, hati-hati itu, saudara. Itu hedonisme, saudaraku. Ya, dia pikir, saudaraku, itu bukan hedonisme, itu hedonisme. Ya, aduh, nggak enak nih. Ya, kita kompaknya nggak enak. Saya tuh ngomongnya nggak enak, nggak nyaman. Ya, saudara, karena kita hidup untuk itu. Nah, hati-hati, saudaraku, jangan dimanjain manusia roh, saudara. Ya, jangan dimanjain, saudara. Ini akan membawa kita, saudaraku, akhirnya kita terlena dan tidak siap waktu Tuhan datang. Ya, jadi hidup untuk, ya, hidup untuk. Nah, termasuk ayat itu, saudara. Ya, Yesus bilang, kalau engkau, ya, melihat seorang wanita lalu engkau menginginkannya, engkau sudah berzina di dalam hatimu. Ya. Nah, itu artinya gini, saudara. Ayat itu bukan sekedar kita lihat wanita sekali atau dua kali terus kita aduh jatuh gitu, ya, jatuh dalam dosa. Bukan sekedar itu, saudara. Ya, tapi bahasa aslinya itu artinya terus-menerus melihat wanita itu. Nah, terus-menerus melihat untuk apa? Nah, untuk menikmati, ya, keinginan seksnya. Itu dia, saudara. Jadi ada orang yang, saudara, memang hidupnya, matanya ini, saudara, udah dikhususkan untuk melihat wanita-wanita, terus dia lihat, saudara, terus dia nikmati. Nah, ini dia, ini hedonisme. Ya, dia lihat, dia nikmati, aduh cakep ya. Alamak, ya, tipe ini, tipe aku, ya. Wih, kutilang, ya, kurus tinggi langsing. Aduh, gua nggak demen ya mama yang bebek, ya, berat, apalagi itu besar konten, ya. Nah, kalau ini nih, wih, dia nikmati. Terus udah habis lihat perempuan itu, saudara, dia lanjutkan dengan perenungan siang dan malam. Dia renungkan kembali, saudaraku, ya, wanita itu atau artis drakor itu, saudara, direnungkan terus, dibayangkan terus. Nah, itu dia. Itu hedonisme, saudara. Ya, itu kita nggak boleh. Hati-hati, saudaraku. Ya, kita akan jatuh dan kita nggak siap waktu Tuhan datang nanti. Nah, kita akan jatuh ke apa?
Nah, ini problem yang kedua. Kita akan, saudaraku, terkena yang namanya mabuk. Ya, orang mabuk itu kan pesta-pesta dulu, pesta pora. Ya, kemudian jadi mabuk. Nah, mabuk itu apa, saudara? Bukan cuma alkohol di sini. Kalau Alkitab bilang jangan kamu mabuk, ya bukan soal alkohol aja, bukan. Orang mabuk itu apa, saudara? Dia udah terus dikuasai sepenuhnya oleh alkohol. Ya, akhirnya dia masuk ke dalam tahap yang namanya addiction. Nah, makanya saudara, karena kita gaya hidupnya pesta pora tadi, hedonisme, maka kemudian kita akan mabuk. Ya, kita akan masuk ke dalam addiction. Contohnya tadi, laki yang suka terus lihat cewek dibayangin, ya sampai maaf dia onani, saudara. Terus nggak cukup lagi, dia lihat pornografi, ya terus saudaraku dinikmati terus. Akhirnya dia hidup dalam apa, saudaraku, keterikatan, ya porn addicted, ya saudaraku, dia terikat dalam apa, adiksi pornografi. Ya, banyak sekali adiksi zaman modern ini, saudara. Ada orang terikat dengan makanan, ya saudara, terus ya pikirannya makanan terus. Bayangin, ya lagi dengar firman bisa, penglihatannya gado-gado, ya saudara, rujak juhi atau apa, ya dia nggak konsen tuh kalau dengar firman, ya kalau apal ayat dia nggak apal, tapi kalau tempat makanan apal banget, saudaraku. Ya Pak Wiwit, ya kalau mau gado-gado tuh yang paling enak tuh ya Gang Sentiong, kamu terus aja itu, ya kemudian belok kanan tuh. Nah, habis itu gang ketiga lu belok kiri, ya berhenti di depan warung, masuk ke gang itu, ya lompat pagar, di bawah pohon kedondong. Itu gado-gadonya enak, apal tempatnya. Tapi kalau firman Tuhan salah-salah, saudara. Ya, Kejadian carinya di belakang, Wahyu di depan, ya. Nah, ini pada ketawa. Ya, pengalaman kali ya. Nah, itu dia, saudara. Itu orang yang terikat dengan makanan. Jangan mau terikat dengan makanan, saudara. Ya, terus apalagi, saudara? Ingat, kita hidup bukan hidup untuk makan, tapi kita makan untuk hidup. Ya, ada orang hidup untuk makan. Ada orang terikat alkohol. Nggak apa-apa, Pak Edi, minum dikit-dikit, ya. Memang nggak ada larangannya bilang jangan minum, ya saudara. Ya nggak ada larangannya. Ya, tapi saudara, ada larangan jangan mabuk. Nah, tapi ada orang, saudaraku, mabuk. Ya, lama-lama dia terikat alkohol, diam-diam, ya di bawah ranjangnya, saudaraku. Ya, fasel nggak tahu. Ya, saudara, ada banyak sekali minuman keras. Ya, saudara, dia diam-diam terikat adiksi dengan alkohol. Ya, ada orang adiksi lama-lama dengan apalagi, saudara, dengan pornografi. Nah, ini adiksi pornografi itu banyak sekali, khususnya 2 tahun di dalam, saudaraku, masa pandemi ini. Kan nggak ada kerjaan. Ya, waduh, sebel juga lihat-lihatan nama istri. Ya, aduh, kesel. Ya udah, ya karena kesel larinya kemana? Ya, cari hiburan. Nah, hiburannya apa? Saudaraku, pornografi. Ya kan? Karena ya kalau dia lihat pornografi dia merasa relief. Ya, merasa apa, saudaraku? Ada pembebasan jiwa. Waduh, rasanya nikmat. Ya, nah, akhirnya saudara, dia terikat. Ya, pornografi, kalau saudara nggak menang, itu ngerusak, saudara. Ngerusak hidup saudara, hubungan dengan Tuhan ngerusak. Hubungan dengan istri ngerusak. Jangan pikir, oh nggak apa-apa. Ya, saya nggak apa-apa, Pak Edi. Saya nggak kepelacuran. Saya nggak tidur sama istri orang. Betul. Betul. Tapi, saudara, impact-nya mengerikan. Saudaraku, kalau engkau mau siap ketemu Tuhan, kau harus menang atas pornografi. Ya, pakai kesempatan ini saudara mesti menang atas adiksi ini. Jangan hatimu syarat dengan kemabukan. Apalagi, saudaraku, homoseks, lesbian. Nah, ini dosa-dosa seksual pokoknya, saudara. Tapi ada satu addiction yang kita, saudaraku, nggak sadar.
Nah, ini dia saudara. Addiction ini saudara. Ya, ini yang kita nggak sadar. Namanya digital addiction. Ini addiction ini belum pernah ada sebelumnya. Dalam sejarah baru kira-kira ya mungkin 1,5 dekade ini saudara. 15 tahun terakhir ini. Ya, mungkin sebelumnya enggak, saudaraku, enggak ada. Ya, di sepanjang zaman, dari zaman manusia jatuh ke dalam dosa sampai saudaraku, ya zaman modern ini baru kira-kira 15 tahun terakhir ini, ya ada adiksi gaya baru ini. Ini adiksi yang lebih mengerikan daripada adiksi saudaraku pornografi. Adiksi ini merusak banyak aspek hidup saudara, tapi kita suka nggak sadari. Dan nanti kita lihat saudaraku. Nah, ini musuh akhir zaman. Ya, dengar baik-baik saudaraku. Jangan sampai saudara terikat dengan gadget. Nah, saudara bisa nggak siap nanti Tuhan Yesus datang. Ya, kita mesti jaga diri kita. Berjaga-jagalah. Jangan kamu syarat, hatimu syarat dengan kemabukan. Nah, yang ketiga, saudaraku, jaga hati kamu, manusia roh kamu, jangan dipengaruhi oleh kepentingan duniawi. Nah, kata duniawi di sini, saudara, kepentingan duniawi, ya berkaitan dengan kata biotikos. Biotikos. Jadi artinya gini, jangan kamu diikat oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, apa itu kepentingan duniawi? Nah, saya mau ajak saudara lihat dari kata penting. Apa yang paling penting dalam hidup saudara? Apakah hal-hal duniawi, biotikos itu saudara, atau hal-hal rohani? Ya, ada orang yang lebih penting adalah biotikos tadi, hal-hal yang duniawi. Ya, duniawi di sini artinya saudara kita fokus ke makan, minum, berpakaian, ya. Saudara apalagi saudara fokus kepada uang, ya. Fokus kepada apa, saudara? Kepentingan-kepentingan duniawi. Apa yang paling penting dalam hidup kita, saudara? Ya, ada orang yang paling penting itu uang. Nah, kalau dia udah paling penting uang, dia akan, saudaraku, ikut uang. Dia akan dikuasai oleh uang. Kalau saudaraku, yang paling penting dalam hidup kita apa? Nafkah? Apakah kesuksesan? Apakah saudaraku yang paling penting dalam hidup kita? Ya, ketenaran. Ya, kita mau top, mau kaya, ya, mau sukses, saudara. Apakah itu? Nah, kalau itu, saudara, udah. Kita nggak akan siap. Nanti Yesus datang, kita nggak siap, saudara. Karena yang paling penting itu dalam hidup saudara. Saudara akan dikuasai oleh kesibukan dalam aktivitas duniawi ini. Nah, nanti kita lihat ini lebih dalam, saudara. Ya, kita akhirnya, saudara, diikat oleh kesibukan yang saudara nggak ada berhentinya. Ya, akhirnya hidup kita tergesa-gesa. Kita akan balik ke sini, saudara, tentang ketergesaan. Ini juga, saudaraku, problem yang belum pernah ada di dalam zaman dulu. Ketergesaan. Ya, ini luar biasa. Ini membuat kita, saudaraku, akan hancur lebur ya di akhir zaman ini, saudara. Nah, ini lebih penting. 3 ini musuh dalam selimut. Sementara kita tengking-tengking setan, ya, saya nggak bilang setan bukan musuh kita, dia musuh kita juga. Tapi setan pakai ini, saudara, ya, untuk apa? Menghancurkan hidup kita, sehingga kita nggak siap nanti Tuhan Yesus datang. Nah, saudara, kenapa banyak orang, saudara, gampang terikat dengan hedonisme, adiksi, dan kesibukan dalam aktivitas duniawi ini? Kenapa? Ya, karena dia nggak tahu, saudara, apa rencana Tuhan buat tubuh kita. Nah, hari ini saya mau ajak kita melihat tentang tubuh kita. Ya, 1 Korintus 6, 12-13, next kita akan lihat ayatnya. Nah, Paulus menasehati orang Korintus, saudara. Ya,
Karena mereka dipengaruhi oleh ajaran yang salah, yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, masuk ya ke dalam kekristenan, ya termasuk orang-orang Kristen di Korintus, sehingga mereka, saudaraku, ditipu oleh ajaran ini dan mereka tidak lagi menggunakan tubuh mereka dengan benar. Nah, kita baca ayat 12, 1 Korintus pasal 6. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, Paulus bilang jangan sampai kita diperhamba ya oleh suatu apapun. Ya, walaupun banyak hal yang baik, halal, ya, tapi enggak semuanya berguna. Ya, segala sesuatu halal bagiku. Ya, jadi misalnya saudara, ya minum kopi bagus nggak? Oh bagus, saudara. Ya bagus. Ya dan saudaraku, ya halal itu saudara. Tapi kalau kita diperhamba oleh kafein, nah itu nggak benar, saudara. Ya itu yang saudaraku mengikat kita. Ya jadi saudara, ada hal-hal yang bagus, halal, tapi nggak semuanya saudaraku juga berguna. Ya, kalau nggak berguna buat apa? Nah, kalau kita lanjutkan terus tergila-gila sama sesuatu, saudara, nah akhirnya kita diperhamba. Ya, nah ini diperhamba ini apa? Addiction. Ya, kita terikat, nggak bisa lepas lagi, diperhamba. Terus kayak kerbau dicocok hidungnya, saudara. Terus ya kita terikat dengan hal itu. Nonton drakor boleh nggak? Ya, bukan soal boleh nggak boleh, saudara. Ya itu ya saudara, asal saudara bisa berjaga-jaga ya, bukan boleh nggak boleh. Tapi apakah saudara kalau lanjut nonton itu terus-menerus, saudara diperhamba nggak? Nah kalau diperhamba itu addiction. Saudara nggak bisa lepas. Nah itu addiction. Ya, jadi apa aja bisa, saudaraku, menjadi addiction kalau kita nggak hati-hati. Nah, kenapa bisa begitu, saudara? Orang Korintus, kita lanjut ayat 13-nya. Ya, Paulus bilang gini, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Wow. Nah, Paulus benerin konsep yang salah. Kamu tahu nggak tubuh kamu itu? Ya, dia ada untuk Tuhan, untuk sang kepalanya. Sedangkan Tuhan untuk tubuh. Ya, jadi tubuh kamu ditebus Yesus untuk menjadi milik dari sang kepala, milik daripada saudaraku, Yesus sang kepala. Tubuhmu bukan milik kamu lagi, makanya selanjutnya dia bahas ya, tubuhmu itu milik Yesus karena sudah ditebus, dibayar lunas. Nah ini dia, sold out ya, kita mestinya sold out, saudara, karena Yesus sudah bayar lunas ya, seluruh tubuhmu itu miliknya Yesus, tubuh dan isinya tentunya. Nah isinya tubuh itu apa? Ada roh, ada jiwa ya. Semuanya itu milik Tuhan. Makanya kamu nggak boleh sembarangan menggunakan tubuh kamu. Nah, orang Korintus, saudara, nggak tahu bahwa tubuhnya itu milik Kristus, udah ditebus. Ya, nah orang Korintus dipengaruhi, saudara, oleh ajaran yang juga, saudaraku, dipengaruhi oleh Gnostik. Nah, Gnostik adalah ajaran filsafat Yunani yang mengatakan begini, saudara. Semua yang materi itu adalah jahat, ya saudara, dan berdosa. Tapi hal-hal yang non materi atau yang rohani, ya itu hal-hal yang kudus, ya hal-hal yang suci. Jadi kalau aplikasinya ke manusia gini, saudara, roh manusia, ya atau manusia batinianya, manusia rohaninya, ya itu kudus, suci.
ya. Tapi yang materi apa saudara? Tubuhnya. Nah, tubuhnya itu jahat. Tubuhnya itu berdosa. Nah, jadi karena itu apa perlakuan kita terhadap tubuh? Nah, ada dua jenis ya di dalam zaman itu, saudara. Ada yang tubuh ini dikekang, ya dikekang dengan apa, saudara? Ya, dengan cara praktek ya ascetisme namanya, saudara. Praktek kayak apa, saudaraku, puasa, ya. Kayak apa, saudara, tekan tubuhnya disiksa, ya. Tubuhnya dikekang supaya nafsunya ya jangan berkobar-kobar, ya. Nah, ini saudaraku masuklah ke aliran yang disebut ascetisme. Nah, ada juga orang Kristen yang terikat dengan ascetisme. Ya, jadi menyiksa tubuhnya supaya tubuhnya itu jangan apa memanifestasikan keinginan dagingnya gitu. Nah, saudara, tapi pakai kekuatan sendiri ya. Nah, ini ekstrim yang satu. Ekstrim yang lain, saudara, tubuh itu ya karena memang udah berdosa, udah memang dari sononya, ya. Jadi tubuh kita udah biarin aja. Kalau dia mau makan-makan, kasih dia makan, ya. Kalau dia mau apa melakukan hubungan seks, lakukan aja. Puas-puaskan. Kenapa? Karena dia cuma materi aja kok. Tubuh kita ini ya nggak ada kaitannya sama roh kita. Ya nanti kita mati ya tubuhnya dikubur, udah roh kita kan selamat. Ya roh kita kan suci. Jadi apa yang kita lakukan dalam tubuh nggak ada kaitannya sama hal rohani, ya. Nah ini dia saudara, filsafat ini masuk ke Korintus. Akibatnya ada orang Korintus yang melihat tubuhnya, saudara, sama seperti orang dunia zaman itu melihat tubuhnya. Ya, jadi kalau orang Yunani, orang Romawi pada zaman itu, saudara, terikat oleh namanya yang tadi hedonisme, ya. Dia diikat oleh hedonisme, ya. Jadi karena tubuh kita memang ada keinginan-keinginan nafsu, udah ikutin aja nggak apa-apa. Umbar aja hawa nafsu itu. Ya. Nah, makanya kenapa Paulus bahas soal makanan di sini? Kenapa dia bahas soal apa percabulan di sini, saudara? Nah, itu kaitannya sama apa filosofi yang udah mempengaruhi manusia zaman itu. Jadi mereka orang Romawi khususnya, saudara, itu suka pesta. Nah, kalau pesta itu makan-makan yang enak. Itu makanannya, saudaraku, penuh. Ya, mejanya panjang, saudaraku. Nah, orang yang makan itu sambil ngobrol makan. Kalau udah kenyang, aduh, gimana ya? Pengen makan lagi kan udah kenyang. Nah, di belakangnya rumah itu, saudara, ada namanya ruang muntah. Jadi dia ke belakang dicolok ininya kerongkongannya, keluar makanannya semua, dia masuk lagi ke ruang pesta, ikut lagi saudaraku, makan lagi sampai kenyang. Ya, habis itu nggak bisa makan lagi kan? Nah, balik lagi ke ruang muntah. Muntahkan lagi, balik makan lagi. Nah, habis itu saudara, dilanjutkan dengan pesta seks. Nah, ini mengerikan. Ya, mereka pesta seksnya bisa ratusan orang. Ya, dengan istri siapa aja tuker-tukeran boleh. Wah, itu mengerikan, saudara. Ya, saudara, itu dilakukan. Bahkan waktu itu, saudara, ya, ada dewa-dewa tertentu kalau ya berhala tertentu kalau disembah itu imamnya adalah pelacur-pelacur, saudaraku. Jadi persembahannya adalah melakukan hubungan seks. Wow, mengerikan, dan orang Korintus ikut terpengaruh sehingga mereka makanya ngeri-ngeri. Ya, di Korintus tuh dosanya ngeri-ngeri. Karena ini mereka nggak paham soal tubuh mereka. Nah, Paulus bilang kamu nggak tahu tubuh kamu itu ya itu adalah apa? Untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Makanya tubuh kamu nggak boleh kamu umbar hawa nafsunya. Ya, nggak boleh kamu luaskan hawa nafsunya untuk apa? Untuk makanan dan untuk percabulan. Ya, ingat tubuh kamu itu milik Kristus.
Tubuh kamu bukan jahat, bukan berdosa. Yang jahat keinginannya. Keinginannya yang jahat. Nah, saudara juga mesti lihat tubuh saudara benar. Ada orang dia benci tubuhnya. Kita tidak diajarin benci tubuh kita. Kita diajarin, saudaraku, untuk benci hawa nafsu dalam tubuh kita. Hawa nafsunya yang kita benci. Keinginan dagingnya yang kita benci. Dagingnya itu milik Kristus loh. Tubuh kita itu milik Kristus, saudara. Udah ditebus ya untuk sedang menantikan tubuh kemuliaan. Tapi sementara menantikan tubuh kemuliaan, tubuh kita ini udah milik Kristus. Kita harus jaga, kita harus muliakan Allah dengan tubuh kita. Makanya tiap hari kita mesti persembahkan tubuh kita. Itu dia, saudara. Wujudnya adalah ibadah sejati. Ya, karena tubuh kita milik Tuhan. Tuhan untuk tubuh kita. Sekali lagi, ya, tubuh kita untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh kita. Ya, jadi saudara, kita mesti serahkan tiap hari. Makanya saudara, kalau kita nggak lakukan ini, kita nggak bisa menang terhadap addiction. Nah, saudara, makanya mari kita praktek apa, saudaraku? Disiplin-disiplin rohani. Ya, disiplin-disiplin rohani. Yesus bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua ya yang akan terjadi, saudara. Berdoa dan berjaga-jaga itu disiplin rohani, saudara. Praktek ya, apa saudaraku, disiplin rohani. Ya, kalau enggak kita dilibas habis oleh 3 hal tadi, saudara. Ya, kita akan dilibas oleh pesta pora, oleh kemabukan, oleh kepentingan duniawi. Nah, kita kembali ke ya, saudara, satu hal yang belum pernah ada dalam sejarah manusia, yaitu saudara, ya, kita diikat oleh ketergesaan. Ya, dan kita masuk ke dalam apa, saudara? Ya, digital addiction. Nah, ini khusus saya mau ingetin lagi. Saya pernah bahas ini. Saya mau ajak kita lihat lebih dalam. Musuh yang sangat real sebenarnya. Tiap hari, saudara, ya, kita ini akan diperhadapkan dengan hal ini, yaitu namanya ketergesaan. Ya, saudara, ketergesaan itu apa, saudara? Nah, ini problem manusia zaman akhir. Ketergesaan. Sejak ditemukannya smartphone, saudara, 2000 berapa itu? 8 apa 2007 ya. Steve Jobs menyatakan ya, smartphone di dalam satu alat ini. Wow, kamu bisa involve, terlibat ya, dalam satu dunia yang belum pernah sebelumnya kamu bisa ya apa? Bisa nikmati ya. Kalau dulu saudara ada namanya ya telegraf. Aduh, itu saudara untuk terimanya aja lama sekali kan. Telegraf untuk juga enggak sempurna informasi yang kita bisa terima. Telegram ya, kemudian ada telepon ya, makin canggih. Televisi, wah. Tapi saudara yang sekarang ini saudara, wow, smartphone. Dalam satu benda yang kecil ini, saudara, ya kita bisa, saudaraku, tahu informasi dari seluruh dunia, dari mana-mana, ya, melampaui waktu, saudaraku, melampaui ya dimensi ruang. Wih, luar biasa. Belum nanti ada lagi, saudaraku, ya metaverse. Wih, itu lebih hebat lagi, saudaraku, ya. Nah, maka saudara nanti kita akan ditawan habis-habisan oleh smartphone ini, saudara. Ya, oleh benda ini, benda kecil ini. Ya, ini penawan yang paling powerful tapi kita nggak sadar, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ketika kita ditawan oleh ini, ya, kita hidupnya langsung tergesa-gesa. Nah, ini dia, saudara. Kita dikuasai oleh ketergesaan. Ya, bukan sekedar sibuk,
tapi tergesa-gesa. Ya, coba lihat saudara, kita kalau bangun pagi, saudara, yang saudara cari apa dulu? Nah, ini dia. Ya kan? Kebanyakan kita, maaf ya, smartphone yang kita cari. Ya, iPad kita dulu. Ya, pipi istri aja belum diusap-usap, iPad udah diusap, ya kan? Nah, sekarang kan main usap. Ya, iPad saya yang terbaru ini main usap, saudaraku ya. Wow. Ya. Nah, kita lihat saudaraku, kita nikmati itu, ya. Nah, akibatnya langsung kalau saudara bangun pagi lihat itu saudara, saudara udah kalah, saya mau katakan. Saudara langsung dikuasai oleh tadi itu kepentingan duniawi. Nah, ya kan? Langsung masuk ke situ dikuasai. Aduh, hari ini gimana ya? Belum jawab email nih. Aduh, ya. Atau saya belum tahu ini. Ya, ada apa ya di dunia ini ya? Wah, info. Kita mesti cari info. Makanya yang pertama kita klik apa, saudaraku? Ya, info berita, ya. YouTube terbaru apa ya? Aduh, kita mesti tahu nih. Ya, hari ini gimana nih? Ya, jumlah kasus COVID ya. Nah, terus kita lihat terus. Ya, kemudian belum lagi jadwal kita. Aduh, hari ini mesti rapat, hari ini mesti ini, mesti itu. Udah, kita dikuasai langsung oleh ya tadi kepentingan duniawi, saudara. Nah, kalau udah dikuasai oleh kepentingan duniawi ini, kita masuk dalam ketergesaan. Kita udah kayak robot, saudara. Hidup dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu program ke program yang lain, dari satu hal kepada hal yang lain, dan kita akhirnya tanpa kita sadar, kita digerus pelan-pelan, saudara. Digerus pelan-pelan oleh ketergesaan itu, sampai kita kehilangan hal-hal yang rohani, saudaraku. Kehilangan. Nah, Dallas Willard, ini hamba Tuhan yang saya sangat hormati, saudara. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Ya, beliau ya adalah mentor jarak jauh saya, saudara. Ya, beliau yang mengajarkan tentang kerajaan Allah, ya, tentang menjadi murid pemagang itu, saudara. Itu dari dia pengajarannya. Terus beliau juga ngajarin yang disiplin-disiplin rohani. Ya, nah Dallas Willard, saudara, dia bilang begini, saudara. Ketergesaan adalah musuh besar kerohanian kita pada masa kini. Ya, jadi masa kini ini musuh besar kerohanian kita, saudara. Oke, Anda harus mengeliminasi ketergesaan dengan kejam atau dengan keras dari hidup Anda. Ya, hurry is the greatest enemy, spiritual enemy in the present times. Ya, you have to be ruthlessly, you have to be ruthlessly, eliminate hurry in your life. Ya, jadi saudara, kita harus dengan keras, kejam sama sama ketergesaan itu. Karena dia musuh terbesar kerohanian saudara. Ya, coba lihat, karena ketergesaan lah, orang nggak ada waktu lagi, betul? Nggak ada waktu buat Tuhan. Padahal saudara, itu prioritas terpenting kan? Nggak ada waktu buat Tuhan. Ya suruh doa, mana mau? Coba doa pagi-pagi begini, mana mau saudara? Ya, karena dikuasai oleh ketergesaan. Ya, nggak ada waktu buat Tuhan. Nah, lama-lama nggak ada waktu buat keluarga. Oh iya benar. Sampai nggak ada waktu buat diri sendiri, saudara. Benar, diri sendiri kita nggak ngurusin lagi. Makanya akhirnya, saudara, kita lihat hidup manusia ngeri. Ya, hidup masuk ke dalam akhirnya kena segala macam bentuk addiction, ya kena bentuk-bentuk, saudaraku, ya penyakitan, ya kita nggak ngurus diri lagi, saudara. Karena ketergesaan ini. Nah, kita mesti lawan ketergesaan. Nah, caranya gimana? Dallas Willard bilang, lewat disiplin rohani. Ya, nanti kita akan lihat, saudara. Nah, Carl Jung
penemu ekstrovert introvert, ya, seorang ahli jiwa, dia berkata begini, ketergesaan bukanlah dari setan, tapi ketergesaan itulah setan. Wis, lebih tegas lagi saudara. Ya, ketergesaan bukan sekedar dari setan, tapi ketergesaan itulah setan. Ya, artinya ya ini kiasannya, bukan arti beneran. Maksudnya setan kira-kira menjelma jadi ketergesaan. Ya, untuk apa? Untuk ngancurin hidup kita. Tapi kita nggak sadar. Kita terus hidup tergesa-gesa. Ya, makanya saya, saudara, bangun pagi. Yang saya paling jaga adalah saya tidak mau dipengaruhi oleh ketergesaan hari ini. Saya nggak mau. Ya. Nah, caranya gimana? Saya praktek disiplin. Saya harus menguasai smartphone. Jangan sampai smartphone menguasai saya. Ingat saudara, saya udah ingatkan berapa waktu yang lalu, smartphone adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Nah, kalau saudara nggak menguasai dia, dia yang akan menguasai saudara. Nggak ada pilihan lain. Ya. Nah, sekarang saudara, praktikalnya gimana kita menang atas 3 hal tadi. Ya, apa itu pesta pora, kemabukan, kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, kata kuncinya praktek disiplin rohani. Mari kita lihat. Ya, kita mau ulangi sejenak. Gimana kita bisa menang atas adiksi. Kita bisa menang atas hedonisme. Kita bisa menang atas itu tadi, saudara, ketergesaan. Ya, gimana caranya? Ya, praktek disiplin rohani. Ya, saudara disiplin enggak? Ya, bangun pagi saat teduh misalnya, saudara. Bangun pagi ikut mesbah doa seperti ini. Disiplin enggak? Ya. Nah, disiplin enggak saudara kita ya, tiap hari saudara kita persembahkan tubuh kita ya. Kita koram deu terus ya. Nah, kita mesti lakukan itu ya sebagai disiplin rohani. Nah, disiplin rohani itu apa? Ya ibadah. Ya. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah, maksudnya latihan ibadah, berguna dalam segala hal. Ya, saudara, dalam segala hal. Baik di dunia ini, ya kita bisa lepas dari 3 problem tadi itu, saudara. Kita juga bisa, saudaraku, ya dipersiapkan untuk kekekalan. Ya, jadi Yesus datang, kita siap. Makanya orang yang tidak praktek disiplin rohani, Yesus datang, dia nggak siap. Waduh, kalau dia nggak siap berarti saudaraku dia nggak ketemu Tuhan dong. Nah, Tuhan mau kita siap praktek disiplin rohani. Nah, saya ulangi singkat aja, nanti mungkin kita akan lebih perdalam terus praktek ini ya. Jadi bagaimana kita praktek disiplin rohani? Ada peranan Roh Kudus. Tanpa peranan Roh Kudus kita nggak bisa, saudara. Yesus saja praktek disiplin rohani. Dia mengandalkan Roh Kudus, dia penuh dengan Roh Kudus, lalu dia dibawa ya ke padang gurun untuk dicobai, dan di situ dia praktek disiplin puasa, dia praktek saudara disiplin silence, dia praktek disiplin solitude, ya makanya Yesus menang menghadapi pencobaan itu, ya dia menang atas 3 tak itu kan, harta tahta wanita, menang karena peranan Roh Kudus, saudara. Secara manusia, Yesus saja, saudaraku, perlu dituntun oleh Roh Kudus. Nah, apalagi kita, ya kan, saudara. Jadi kita perlu peranan Roh Kudus. Nah, kedua, ini bagian kita yang sebelah bawah, ya kanan. Kita harus punya rencana praktek disiplin rohani secara intensional, disengaja. Saudara udah bikin planning belum? Tahun ini saya mau sampai semua disiplin itu saya praktek. Ya, saya mau praktek disiplin rohani secara intensional, disengaja. Kalau saudara bilang, nanti lihatlah Pak Edi kalau saya ada waktu. Ya kapan-kapan lah, sekarang masih sibuk. Nah, yang begitu silakan lanjutkan, nanti saudara waktu Yesus sudah datang, jangan-jangan udah nggak keburu, saudara. Ya,
Nah, mari kita praktek, bikin keputusan intensional, disengaja, sekarang langsung bikin keputusan, jangan tunggu. Saudara, aku mau praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, kemudian baru yang ketiga, saudara, peranan latihan. Jadi Roh Kudus akan melatih kita lewat penderitaan, lewat ujian, cobaan hidup sehari-hari. Itulah padang gurun, saudara. Kita dibawa ke padang gurun. Makanya kalau tadi saudara bilang, duh kok masalah nggak habis-habisnya ya. Nah, yang lihat gitu, dia nggak sadar. Ya saudara, bahwa hidup ini memang ya adalah saudaraku masuk padang gurun. Padang gurun itu bukan satu event tertentu, bukan. Ya, padang gurun itu pencobaan-pencobaan sehari-hari. Nah, itu padang gurun. Memang kadang-kadang ada event-event tertentu Tuhan izinkan ya dalam hidup kita. Itu padang gurun khusus. Tapi ada padang gurun sehari-hari. Karena itu terus-menerus. Ya, Yesus dikatakan waktu dia udah menang, saudara, ya dibilang gini, maka undurlah iblis dari dia dan mencari waktu yang tepat. Berarti saudara, iblis akan terus ngincer Tuhan Yesus terus. Ya, nah ini padang gurunnya berarti terus saudara, bukan saya udah beres. Ya, nah jangan lihat problem saudara sebagai lama ada problem lagi Tuhan. Jangan, itu latihan supaya saudara justru jadi pemenang, supaya saudara bisa mengalahkan 3 hal tadi itu saudara. Ya, jadi mari kita praktek semangat. Nah, kemudian yang terakhir, peranan komunitas yang di dalam segitiga itu, saudara. Ini penting sekali. Kalau saudara mau menang terhadap 3 hal itu, nggak bisa tanpa komunitas kompak dan komunitas kerajaan. Ya, kita harus ada di dalamnya, di dalam kompak supaya kita menang. Saudara, kita nggak bisa loh praktek disiplin rohani kalau nggak ada akuntabilitas. Coba sendirian, nggak bisa. Ya, makanya saudara harus ada komunitas. Baru kita bisa saudara menang total. Nah, saya mau tutup dengan kesaksian saudara. Ya, ini tentang risetnya Dr. Alexander Bruce ya tentang ketergantungan narkoba. Ya. Nah, saudara, ini jadi pelajaran yang luar biasa. Next gambar berikutnya. Nah, Alexander Bruce, saudara, seorang psikolog, ya, dia hidup, dia kayaknya udah meninggal, ya. Saudara, dia ada di tahun 70-an, ya, tahun 72 kalau nggak salah, dia, saudara, melihat sebuah riset yang sudah dilakukan oleh para ya ahli-ahli sebelumnya. Ya, nah, ada seorang ahli sebelum dia, saudara, melakukan riset apa pengaruh narkoba terhadap ya tikus. Nah, jadi saudara, jadi narkoba itu apa pengaruhnya terhadap tikus dan kenapa tikus bisa ya saudara terikat dengan narkoba. Nah, dia bikin saudaraku penelitian. Nah, ini berguna buat nanti manusia juga. Ya, percobaannya kan pakai tikus. Jadi tikus ini saudara, nah sebelah kiri, gambar sebelah kiri. Ya, tikus sendirian, solitude ya, saudara. Dia ditaruh di kandang sendirian. Ya. Kemudian tikus ini saudara dikasih makanan, kemudian dikasih 2 macam minuman. Minuman air biasa dan air yang mengandung narkoba. 2 jenis air. Nah, habis makan tikus ini tentu mau minum. Nah, waktu dia minum air biasa, ya dia nggak terpengaruh apa-apa. Tapi karena ada 2 jenis air, dia coba. Ya, lama-lama dia lebih suka air narkoba. Nah, lama-lama saudara tikus ini hanya minum air narkoba. Habis makan minum air narkoba. Satu saat tikus ini mati, saudara. OD, overdosis. Mati dia, saudara. Nah, kesimpulannya waktu itu, saudara, hasil percobaannya adalah begini. Oh, jadi tikus ini mati ya karena overdosis ya, terikat dengan narkoba
karena dia ada akses, ya dikasih akses ya ke arah narkoba, ya ditaruh di depan matanya, ya udahlah dia pasti hancur, dia pasti ya OD, overdosis dan mati. Jadi teori ini saudara akhirnya menyebabkan ya muncullah saudaraku ya yang mengatakan kalau manusia mau bebas dari narkoba harus diputuskan dari akses narkoba. Ya, makanya hukum dengan keras pengedar narkoba, kalau perlu hukum mati. Ya. Nah, saya bukannya anti itu. Boleh-boleh aja, Saudara. Ya, tapi itu tidak saudaraku menangani akar permasalahannya. Ya. Nah, maka pemerintah banyak yang keras. Yang difokuskan adalah aksesnya narkoba. Yang nggak boleh ada narkoba, nggak boleh. Saya setuju. Itu boleh aja, saudaraku, kita lakukan usaha itu. Tapi waktu Alexander Bruce melihat riset ini aneh. Kenapa semua tikus yang diriset, ya tikus sendirian, tikus independen. Nah, saudara, dia bikin ulang riset ini ya dengan 2 jenis tikus, saudara. Jadi dia bandingkan tikus independen. Ya, kalau dikasih akses menuju narkoba, apa akibatnya? Tikus komunitas, kalau dikasih akses menuju narkoba, apa akibatnya? Beda ternyata, saudara, beda. Ya, kalau tikus independen, saudara, sama hasilnya sesuai dengan riset sebelumnya, mati semua, OD, overdosis, mati. Tapi aneh, tikus ya, yang satunya lagi, satu kandang yang lain, dikasih berbagai jenis tikus, saudara. Ya, tikusnya berbagai usia, berbagai jenis kelamin. Kemudian tikusnya, saudara, dibuat senang hidup dalam komunitas, saudara. Ya, tikus ini dikasih tempat yang nyaman, bisa hang out istilahnya, bisa main sama-sama, bisa bersosialisasi. Hidupnya pokoknya, saudaraku, ya bisa berhubungan satu dengan yang lain. Itu dikembangkan, saudara, ya di kandang ini. Lalu di kandang itu, saudara, dikasih sama akses menuju narkoba. Dikasih makanan, dikasih minuman 2 jenis tadi itu. Nah, aneh sekali, saudaraku. Ini coba nanti kalau saudara baca hasil risetnya. Luar biasa. Tikus komunitas ini, saudara, sebagian ada yang mulai tertarik, ya, mulai meminum air narkoba. Tapi ketika mereka mulai ketagihan, saudara, mulai mengarah ke sana, anehnya tikus ini waktu balik ke komunitasnya, saudara, dicium-cium oleh komunitas tikusnya ini, ya diajak ngobrol, komunikasi. Saya nggak tahu bahasa apa itu, karena saya bukan tikus. Dia ngomong apa saya nggak tahu, saudara. Tapi pokoknya komunikasi tikus ini aneh. Tikus yang udah mulai minum air narkoba itu waktu balik ya ketemu temennya, saudara, ketemu komunitasnya, aneh, dia bisa nggak mau lagi balik ke situ, saudara. Aneh kan? Ada kuasa dalam komunitas, dia nggak mau balik, saudara. Nah, yang lebih aneh lagi, yang udah terikat, tikus yang udah terikat narkoba, saudara, ketika balik, saudara, dicium-cium sama temannya, diajak ngobrol, langsung terjadi apa, saudara? Pembebasan. Benar, mereka sakau, terus kemudian ditolongin teman-temannya, bebas, ya merdeka dari ketergantungan narkoba tadi. Wow, akhirnya ini hasilnya, saudara. Tidak ada seekor tikus pun yang addiction, keterikatan dengan narkoba di kandang yang satu ini. Wow, itu, saudaraku, mengagumkan orang. Ya, ada kuasa dalam komunitas. Nah, kalau tikus bisa bebas karena kuasa komunitas, apalagi kita. Kita manusia diciptakan, apalagi kita yang udah percaya Yesus. Kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kita punya komunitas yang jauh lebih powerful daripada tikus. Masa kita nggak bisa menang? Masa kita nggak bisa lepas dari ikatan addiction? Addiction apapun yang saudara alami akan lepas
Dengar saudaraku, akhir zaman ini Tuhan akan pakai komunitas lebih dahsyat lagi. Kompak-kompak akan jadi pusat solusi. Ya saudaraku, kerajaan Allah, komunitas kerajaan Allah akan jadi pusat solusi. Kalau saudara mengerti prinsip ini, saudara mari, Yesus sudah mau datang. Nggak lama lagi. Saudara mau jadi pemenang, saudara mau ketemu dia, ya, maka atasilah problem zaman akhir ini, saudara. Yaitu 3 hal itu dengan mempraktekkan disiplin-disiplin rohani dan jangan pernah tinggalkan kompak, saudara. Mari, saudaraku, kita jadi pemenang. Itu yang saya mau sampaikan, itu cara berjaga-jaga. Ya, jadi berjaga-jaga bukan sekedar jaga-jaga. Yesus datang ya hari ini ya. Ya, tapi itu wujud berjaga-jaganya. Tuhan memberkati saudara. Saya kembalikan ke teman-teman, ya, mungkin ada yang mau sharing, saudara dapat apa, kebenaran apa, teguran apa, perbaikan apa, saudara dapat, boleh silakan sharing atau mau tanya, ya. Ya, silakan. Saya kembalikan ke siapa yang bertugas, Pak Wiwit ya. Oke, buat kita semua yang saat ini mendapatkan sesuatu dari Tuhan, silakan untuk dibagikan juga. Dan seperti tadi kayak dibilang, kalau ada yang mau tanya, ini waktu yang paling bagus untuk bisa tanya. Jadi nggak nanti selesai ini malah jadi bingung gitu. Kalau buat saya sendiri, saya pikirnya tadinya kalau dibilang saya dengar nama kata-kata hedon itu sejatinya kepikirannya tentang hanya tentang foya-foya dan sebagainya. Apalagi yang sekarang lagi ngetren kan afiliator yang suka flexing. Nah, itu gaya hidup hedon yang ditampilkan. Tapi ternyata perasaan nyaman itu juga salah satu hedonisme gitu ya. Nyaman ya. Ngerasa udah stabil dan sebagainya, itu justru bahaya banget gitu. Itu yang saya dapat yang pertama. Yang kedua, tentang tadi tuh pernyataannya Carl Jung itu bikin kaget juga sih. Dibilang ketergelinciran bukan setan, ketergelinciran bukan dari setan, tapi itu setan sendiri gitu kan. Jadi waduh gawat banget itu. Jadi benar-benar satu statement yang buat saya keras banget, karena gini ya, kayak di bawah mungkin secara nggak sadar kita tuh udah di drill, udah ditempa ya. Apalagi misalnya contohnya aja nih, papi saya itu kalau jalan dulu, saya inget banget, kalau jalan itu cepet banget. Dan kalau jalan, cara berjalan dia cepet banget. Terus kalau misalnya kita ketinggalan, dia juga agak-agak nggak terlalu suka hati gitu. Jadi pinginnya ngikutin dia gitu, cepet gitu. Nah itu ke bawah nih sama saya nih. Kalau saya jalan, kalau anak-anak di belakang, dia bilang, cepet dong. Jadi nggak sengaja ke drill gitu ya. Terus di drill seperti itu. Lalu kalau misalnya saya di kantor gitu, kalau misalnya saya ngasih tugas ke staff saya gitu, cepetan ya gitu. Selalu ngomong gitu kan, cepetan ya gitu. Ujung-ujungnya jadi saru antara kerja efisien sama keterburu-buruan itu gitu. Jadi ini yang buat saya nih sulit nih tentang ketergesaan ini nih. Sulitnya karena gini ya, mungkin karena otaknya ini respon otomatisnya udah begitu gitu. Buru-buru gitu. Atau yuk jangan wasting time gitu. Apa kita dengarnya kayak gitu, jangan wasting time gitu. Tapi ini aplikasinya jadi salah gitu. Kita pinginnya semuanya instan gitu. Itu sih yang kayak dia saya dapat secara pribadi. Nah, Pak Wiwit, jalan keluarnya praktek namanya disiplin slowing down. Okay? Nah, misalnya gini ya, karena itu udah jadi respon otomatis kan. Iya. Misalnya kamu kalau lagi ngantri di lalu lintas, kamu pilih jalur yang panjang atau yang pendek? Yang pendek ya, supaya cepat, betul nggak? Nah, praktek ya, latih diri kamu ya dengan bantuan Roh Kudus ya. Tuhan, aku mau pilih nggak apa-apa yang panjang aja hari ini, ya. Jadi itu mengalahkan ketergesaan, itu salah satunya, ya. Waktu bayar di supermarket, kamu pilih yang panjang atau yang pendek lainnya. Nah, ya, jadi kadang-kadang kita latih diri kita, enggak,
Ya, aku mau pilih yang panjang aja. Dan aku sambil queue, aku mau belajar sabar. Nggak hidup tergesa-gesa. Ya, nggak dikuasai sama smartphone. Ya, terus bisa juga dengan cara ini. Ya, kita misalnya ya, kita kan hidup ini ya, yaitu kita suka hambur apa yang kita inginkan dan cepat-cepat. Nah, praktek yang paling powerful itu silence namanya. Silence and solitude. Yesus itu sibuk. Jadi ketergesaan bukan sibuk ya. Belum tentu orang yang sibuk itu tergesa-gesa. Tapi ya orang tergesa-gesa sibuk. Ya. Nah, Yesus tuh sibuk. Wah, pelayanannya dari pagi sampai tengah malam. Tapi hari berikutnya dibilang, pagi-pagi benar. Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sepi. Ya kan? Dan dia berdoa di situ. Nah, dia praktek apa? Disiplin rohani yang namanya silence and solitude. Ya. Nah, ini modul SPK Pengabdi ini. Ya, jadi kita akan ya tahun ini juga perdalam itu nanti ya kita praktek disiplin-disiplin ya silence and solitude itu nolong kita. Terus disiplin apa lagi? Disiplin istirahat. Nah, nanti kita mau belajar bagaimana merayakan hari Minggu supaya hari Minggu menjadi hari Tuhan. Ya, kita ngerti merayakannya. Nah, mau tahu kapan? Tunggu bulan depan ya. Ya, kita akan bahas ini. Ya, jadi banyak orang hari Minggu itu dia nggak rest, ya dia nggak rest, nggak praktek ibadah rest. Akhirnya hancur hidupnya, diikat oleh ketergesaan. Lama-lama sepanjang minggu dia tergesa-gesa. Ya, Yesus praktek. Ya, semua ini disiplin-disiplin yang dipraktekkan Yesus. Nah, kita praktek. Kalau kita mau seperti Yesus, kita mau gaya hidupnya, tapi nggak mau cara hidupnya dia. Kita mau hidupnya Yesus, tapi nggak mau cara gaya. Ya, oke. Ada lagi teman-teman yang mau sharing atau mau tanya, silakan. Langsung buka aja mic-nya. Kita masih ada berapa? 10 menit ya, Pak Rui. Ya, kira-kira. Ya, ada lagi, saudara? Ayo, mau sharing. meneguhkan aja Kak Edi tentang tadi ya, bahwa jawabannya sebetulnya komunitas itu ya, yang tadi ilustrasi tikus tadi ya. Jadi memang kan kemarin saya lagi ketemu sama guru-guru di SMA Tunas Bangsa Sunter ya. Jadi sama problem mereka ngalami itu Kak, terburu-buru itu ya. Jadi segala sesuatu dilakukan dengan ketergesaan gitu. Bahkan dia cerita sampai mau berdoa pun juga susah, Mas. Artinya kan ya semua udah serba diburu dan itu dilakukan setiap hari. Kenapa dia nggak ngerti masalahnya kenapa gitu ya. Ya tadi saya sempat sampaikan apa yang tadi Kak Edi sampaikan tentang belajar disiplin tadi ya, plus disiplin untuk kita berdiam diri gitu ya, berdisiplin untuk ambil waktu tenang gitu kan, dan akhirnya di dalam komunitas itu, di dalam kompak itu saling saling menolong ya, saling meneguhkan, dan ya akhirnya mereka mendapat jawaban gitu ya. Nah memang hari-hari ini ya setiap kita kan diperhadapkan yang tadi kayak dibilang sepertinya terburu-buru, tapi kita nggak menghasilkan sesuatu yang maksimal pada akhirnya gitu. Jadi memang ya lagi belajar mempraktekkan kembali. Ini kan sebetulnya sudah sempat kayak disampaikan ya, tapi kadang kita lupa karena kita nggak konsisten gitu. Jadi memang di dalam komunitas kompak itu ya praktek bagaimana kita saling mengingatkan ini yang penting, karena kita butuh ditolong gitu. Kita nggak bisa sendiri. Kecenderungan kalau sendiri itu gampang lupa gitu. Gampang nggak taat gitu. Tapi ketika ada teman kompak ya kita praktek saling untuk saling mengingatkan gitu. Itu sih Kak. Betul. Ya, saudara, jadi gini. Nah, nanti kita kita akan mulai buka ibadah, kita fokusnya ke sana. Spiritual growth kita, pertumbuhan rohani kita sesuai dengan usia rohani kita. Ya. Nah, kalau orang Kristen yang baru lahir baru, dia belum perlu ini. Ya, dia perlu bangun dasar dulu kekristenannya, ya. Yakin keselamatannya,
Ya benar dia lahir baru, bertobat. Nah itu fokusnya. Tapi kalau udah lewat itu, ya kita yang Kristen orang muda misalnya, nah kita harus apa? Harus tadi itu fokus ke praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, jadi nanti di kompak itu ada need yang berbeda-beda. Ya, ada yang masih Kristen anak misalnya. Nah, ngapain? Nah, nanti kita akan arahkan mulai April, Mei khususnya Saudara, sampai akhir tahun kita akan diarahkan gimana kita praktek hal-hal ini Saudara supaya kita menang. Ya, kita akan diarahkan. Lalu Kristen yang udah mulai dewasa apa fokusnya? Kalau dia nggak tahu fokusnya, Saudara, dia stuck lagi nanti. Nah, jadi kita semua ada need yang mesti terjawab. Ya, Kristen anak apa? Kristen orang muda apa? Kristen yang mulai dewasa apa? Ya, jadi seru, Saudara semangat ya, jangan sampai apa kehilangan momentum ini. Oke, ada lagi Saudara yang mau sharing atau mau tanya? Mungkin satu lagi kalau ada. Ayo, pakai kesempatannya nih. Ada? Ya, Pak Untung bilang. Ya, silakan. Saya meneguhkan aja, Kak. Ini ada pengalaman sih. Jadi, saya punya sepupu, saudara sepupu. Itu dia hidupnya itu benar-benar independen banget, Kak. Dari muda dia sangat introvert, sangat tidak bisa terbuka dengan hidupnya sendiri. Tidak terbuka sama sekali. Terus dia menikah, juga begitu, dan setelah menikah suaminya meninggal, papanya meninggal, dan dia makin terpuruk, makin nggak punya komunitas, makin menyendiri, jauh dari setiap komunitas, tidak pernah keluar rumah gitu Kak. Jadi setiap yang mendeketin dia menghindar, tidak mau terbuka, jadi makin lama makin terpuruk, terus dia kena sakit, akhirnya sekarang meninggal. Jadi dia meninggal dalam kondisi benar-benar sendiri hidupnya, nggak punya komunitas sama sekali. Sementara anaknya itu sebenarnya bagus, periang gitu loh Kak, cantik, cuman ya gitu karena dia tertutup nggak mau punya komunitas, akhirnya dia meninggal dengan sangat ya kayak gitu ya Pak ya. Jadi meneguhkan teman di sini semua, setiap kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan komunitas, membutuhkan orang lain. Jadi belajar untuk membutuhkan orang lain gitu ya Kak ya. Itu sih yang meneguhkan. Jadi ini 2 bulan yang lalu dia meninggal barusan aja. Wow. Dan baru 50 tahun, masih muda dan masih belum punya anak, jadi tragis ya, kasihan hidupnya itu dirinya. Itu Kak. Ya, thank you Betty untuk sharingnya. Ya, meneguhkan kita lagi. Kita nggak bisa hidup tanpa komunitas, betul. Karena kita diciptakan untuk komunitas. Ya. Nah, prinsipnya gini, Saudara. Kita itu rusak hidupnya oleh komunitas juga. Betul nggak? Ya, kita sakit hati, kepahitan kan itu karena komunitas. Nah, tapi anehnya gini, Saudara, kita hanya bisa sembuh juga oleh karena komunitas. Ya, kita dilukai oleh komunitas, sembuhnya juga oleh komunitas. Ya, jadi tapi komunitas yang beda, komunitas kerajaan ya, yang kita mau bangun ini, Saudara. Komunitas kerajaan. Baik. Oke, ada lagi? Edi, saya mau meneguhkan. Ya, silakan. Pengalaman sendiri Kak Edi. Saya lahir baru itu tahun 85. Jadi waktu masih di Gang Anjing. Tapi waktu itu saya belum mengerti tentang komunitas. Jadi saya nggak pernah bertumbuh Kak Edi. 10 tahun saya tiap minggu saya ke gereja. Tapi nggak pernah hidup dalam komunitas. Tidak ada pertumbuhan. Nah tadi kalau Kak Edi bilang komunitas itu menyembuhkan. Nah justru memang benar. Tuhan bawa saya ketika saya mulai buka diri, mulai ikut KTB waktu itu ya, kelompok tumbuh bersama. Akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang justru bisa menolong saya keluar dari masalah-masalah keluarga. Gitu. Nah, di situ saya mulai diajar untuk mengampuni. Ya, jadi seperti ditemani gitu loh Kak Edi. Yeah. Nah, hari ini waktu Kak Edi bagi itu saya ingat, oh iya, kita tuh memang benar-benar nggak bisa gitu. Dan ya saya bersyukur ya kalau sampai hari ini bisa tetap ada, tetap setia, itu bukan karena saya tapi karena komunitas. Amin. Jadi pertumbuhan, pemulihan, semua Tuhan bukain dalam komunitas. Luar biasa. Terima kasih Kak Edi. Betul, Fungling. Makanya kan WB yang powerful itu kan yang pakai komunitas kan, Fungling. Iya, modul 2. Nah, ya, jadi saudara ya sekalian nih pengumuman buat wanita-wanitanya Allah. Jangan lupa ya,
tanggal 26 minggu depan kita ada SK Solusi Kehidupan untuk wanita, terbuka untuk pria ya. Nah, tapi saya yakin pria agak jarang mau ikut. Ya, kalau wanita bikin acara, pria jarang mau ikut. Tapi kalau pria bikin acara, wanita mati-matian mau ikut, saudara. Kelebihannya ya. kayak ini. Tapi susahnya setengah mati kalau kumpulin pria. Ya, ini pria ini, aduh, ya susah banget ya. Tapi kumpulin wanita, waduh, kita harapkan 200 ya. Wih, yang datang 500. Ya, saudara, ini udah mau 500 nih yang daftar yang wanita. Ya, nah, saudara, ayo bawa wanita-wanita yang memerlukan, ya, dilawat, dijamah, ya, supaya mereka dipulihkan, ngerti bagaimana jadi wanita bijak. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara, saya karena waktu ya, Pak Wiwit, saya serahkan kembali. Praktekkan ya, saudara, kita semua semangat, berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kak Edi. Terima kasih, Kak Edi. Thank you. Bye. Semuanya. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Ya. semuanya. Pak